Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kita ada di video kedua dari text procedure. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis procedure text yang baik. Nah, jangan lupa nonton dulu video pertama. Miss sudah jelaskan apa itu procedure text dan harus ada apa aja di dalam text procedure. Dan ada contohnya juga, kita ada Q&A terhadap satu text procedure juga di sana. Nanti Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box ya. Well, kalau udah penasaran banget gimana sih jadi caranya kita menulis text procedure, ada tips, trik, atau hal apa nih yang bisa membantu kita supaya nggak salah dalam menulis text procedure, langsung aja kita mulai yuk videonya. Oke, kita bahas dulu tentang garis besarnya text procedure-nya apa. Procedure text adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan atau dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah tertentu. Ada 3 unsur pembentuk dari teks procedure, yaitu dari fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan juga unsur kebahasaan. Apa aja di sini maksudnya? Jadi text procedure memiliki fungsi sosial untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dilakukan atau dicapai sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang benar. Ingat ya, ketika kita membicarakan tentang perintah atau instruksi, makanya kita menggunakan imperative sentence. Kemudian untuk struktur text procedure itu ada goal yang ada di judul, how to how to make a noodle misalnya. Itu goal, tujuannya, materialsnya, apa aja yang dibutuhkan, dan juga steps atau langkah-langkahnya. Jadi ini 3 hal penting dari text procedure. Kalau ada pertanyaan, jadi generic structure-nya procedure apa? Goal, material, sama steps. Untuk unsur kebahasaan dalam text procedure, pertama pasti menggunakan simple present tense. Dan ini simple present tense-nya part imperative, jadi tanpa subjek. Kita tidak butuh subjek, langsung instruksinya, kata kerjanya. Ya kan, present tense, imperative, action verb pasti karena melakukan sesuatu. Kemudian connectives and juga adverbs, butuh banyak connectives kayak first of all, then, next, dan lain sebagainya, dan banyak adverbsnya misalnya carefully, terus gracefully, dan lain sebagainya. Nah, untuk language features dari text procedure, yang pertama tadi kita menggunakan imperative. Imperative sentence merupakan kalimat yang digunakan untuk membuat perintah atau command, permintaan juga pakai imperatif bisa, dan juga petunjuk. Imperative sentence pada umumnya diakhiri dengan exclamation tanda seru ya, namun bisa juga diakhiri dengan titik. Dalam text procedure, imperative sentence biasanya digunakan adalah untuk berfungsi sebagai instruksi atau sebagai command. Ada juga sih negative imperative yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa kita tidak dapat atau tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu. Coba yuk perhatikan ya. Add a glass of coconut milk into a pan and then boil it. Nah, langsung kan nih imperatif, masukkan santan ke dalam pan, kemudian dididihkan. Don't spray water on the control panel of the washing machine. Do not spray ini termasuk imperatif negatif karena kita pakai do not. Ingat karena subjeknya you. Remove the toner cartridge carefully. Serve it warmly in the rice bowl. Oke, kita bahas yang pertama, language features, unsur kebahasaan. To compose a procedure text, you will need apa aja sih language features-nya? Pertama pakai present tense yang imperative. Kalau dulu kalian ingat materi kelas 10 tentang simple present tense, nanti misalkan link video di card kanan atas dan juga description box kalau nggak lupa. Itu salah satu jenisnya simple present tense itu memang bisa digunakan untuk imperatif. Jadi kita tidak butuh objek. Press the locking catch, put the bed dry, slide the cover, don't use ammonia. Nah, yang part ini adalah imperatif negatif. Langsung kita pakai don't karena dan nggak bisa pakai doesn't. Kenapa nggak bisa pakai doesn't? Karena ingat ini you, subjeknya pasti kamu, dan you itu pakainya do. Tapi you-nya di sini nggak ditulis karena ini termasuk teks yang imperatif, perintah imperatif. Kemudian menggunakan action verbs yang melakukan sesuatu yang kalian bisa lihat, bukan yang kalian bayangkan. Kalian bisa lihat push, bisa insert, memasukkan, bisa remove, kelihatan lah ya tindakannya. Kemudian menggunakan number to show the sequences like first, second, third,
At first, then, next, finally. Terus adverbnya contohnya slowly, usually, warmly, dan lain sebagainya. 2. Penggunaan must dan mustn't. Nah, ini juga ada di materi kelas 10 ya. Nanti kalau Miss ingat akan Miss link videonya di card kanan atas dan juga description box. Must ini kapan sih kita gunakan? Kalau ini menyatakan perintah yang harus diikuti, yang formal, tertulis, menyatakan di dalam saat ini, menyatakan dugaan, sesuatu yang urgent, itu kita pakai must. Sedangkan mustn't untuk prohibition, sesuatu yang dilarang, yang kalau kamu lakukan kamu bisa kena denda atau resikonya terlalu besar. Jadi must digunakan menyatakan bahwa kita harus melakukan hal penting. You must press the on button to start the machine. Ini kamu harus mencet tombol on gitu kalau mau nyalain mesin ini. Gak ada cara lain untuk menyalakan mesin ini selain kamu mencet si tombol on tersebut. Makanya kita pakai must. Kalau mustn't digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang dilarang untuk melakukannya. You mustn't refill the ink before it runs out. Kamu nggak boleh ngisi tinta sebelum itu tuh habis, karena bisa ngerusak printernya misalnya. Itu termasuk yang prohibition. Karena prohibition jadi kita pakai mustn't. Okay, and then the third one is the sentence connector for telling actions in order. Connectors digunakan untuk menggabungkan kelompok kata baik phrase maupun kalimat, baik frasa maupun baik kalimat bisa pakai connectors. Kalian bisa menggunakan connectors untuk menghubungkan paragraf agar koheren. Koherennya apa? Nyatu, masuk akal, nggak loncat-loncat ide ceritanya. And then sentence connectors biasanya ditulis di awal kalimat. Coba kalian baca dan pelajari ya. Nih, have you ever done online shopping? It's easy to order from shopmart.com. First of all, itu connectors. And then ada kata then, ada kata next. Make sure you review your card after that, finally, dan lain sebagainya. Ini untuk bentuk connectors yang menggabungkan step pertama ke step selanjutnya, kayak gitu. Kemudian ada juga adverb. Adverb itu ingat ya, kata keterangan. Jadi adverb merupakan kata yang menerangkan kata kerja atau menerangkan kata sifat atau menerangkan adverb lainnya juga bisa. Nah, cara gampangnya dari suatu adverb itu biasanya adjektif ditambah li. Seperti kata slowly, jadi slow-nya itu adjektif ditambah li, jadi adverb. Suddenly, sudden itu adjektif ditambah li. Strongly, strongnya itu adjektif ditambah li. Apakah cuman gini, Miss, adverb itu? Nggak juga ya, kata well itu gak ada lilinya sama sekali, tapi itu juga termasuk adverb. Cuman kalau kalian mau gampang, biasanya adjektif kita tambah li. Beautiful, beautiful itu adjektif, tapi beautifully itu jadi adverb. Kayak gitu caranya. Adjektif ditambah li itu bisa jadi adverb. Oke, sekarang tips for writing a great procedural text. Pertama, above all else, explain what has to be done. Pertama, kita harus jelas, clear gitu ya, mau ngapain, dan stepnya, langkahnya itu seperti apa. And keep everything in order, harus urut runtut. List all the items that will be required to complete the task. Kita harus tahu apa aja yang dibutuhkan, bahan-bahannya apa aja untuk menyelesaikan si tugas ini. Misalnya kita nggak mesti bikin resep masakan yang paling gampang, atau mau membetulkan atau memasang jendela rumah dan lain sebagainya, butuh obeng, butuh apa. Nah, itu juga harus di list dengan tepat ya, obeng, paku misalnya, palu dan lain sebagainya. And then keep your instruction short, sharp, and to the point. Nah, instruksinya nggak usah bertele-tele, yang penting intinya nih apa, mau apa, to the point gitu ya. And then use the correct language and terms. Ini jelas, wajib banget kita harus menggunakan istilah dan bahasa yang lugas, jelas, tepat gitu ya. And then find or create some label diagrams if possible. Nah, kalau perlu misalnya kamu pakai diagram, dikasih gambar diagram dan lain sebagainya untuk membantu memudahkan memahami si procedure yang kalian buat, itu juga boleh. And then use paragraphs effectively. Each new element of your information report should start with a new paragraph. Be sure to check out our own complete guide to writing perfect paragraphs here. Oke. Jadi gini, kalian nulisnya
text procedure ya masih sama seperti prinsip menulis paragraf pada umumnya. Kalau mau dibentuk paragraf, setiap ada ide pokok itu kan satu paragraf sendiri, ada ide pokok baru itu satu paragraf sendiri. Tapi sebenarnya yang sistem kayak gini jarang dipakai ya. Biasanya yang kita sering pakai tuh yang ya udah di judul, list of materials, habis itu stepsnya pakai yang 1, 2, 3 kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa tipe orang yang aku gak mau 1, 2, 3, aku maunya nulisnya per paragraf aja, pakai paragraf aja. Ya nggak apa-apa. Misal yang bagian paragraf atas, contoh nih resep masakan, yang paragraf atas tuh kayak step-step membuat rotinya gitu misalnya. Terus nanti yang di bawah ini step mendekor rotinya kayak gitu. Nah kan poinnya beda ya, ini membuatnya, yang ini mendekor, menghias rotinya seperti itu. Nah, itu harus dipisahkan di dalam paragraf yang berbeda kalau ide pokoknya beda, intinya gitu. Tapi kalau mau pakai poin 1, 2, 3 tadi nggak apa-apa, malah lebih umum gitu ya kalau pakai poin-poin. And then the last one is procedural texts are always written in present tense and from a third person perspective. Nah, ingat karena kita pakai imperative sentence, pasti itu maksudnya ke simple present tense ya. Pakainya verb 1 tanpa S atau ES karena itu kita pakai subjek you yang dihapuskan. Oke, dan sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. If you want to write a good procedure text, this writing organizer may help. Jadi ini ada nih tips writing organizer. Seperti apa? Jadi kayak gini. Pertama kita harus tahu, yang harus ditulis pertama adalah purpose, aims, or goals. Tells what will be made or done. Apa yang mau dilakukan di sini, di purpose ini. You may include a brief description of the product. Nah, di bagian purpose ini kalian boleh nih ngasih deskripsi singkat tentang produknya. Contoh di video yang kemarin tentang cell phones ya, SIM card tidak memasukkan SIM card ke dalam cell phone itu kan ada penjelasannya sedikit. Kalau kalian mau menggunakan cell phone secara efektif untuk mengirimkan gambar, pesan, suara dan lain sebagainya, SIM cardnya harus terpasang dulu dengan jelas. Baru kalian mengarahkan caranya gimana sih pasang SIM card. Nah, ini yuk lihat step-step berikut, gitu kan. Terus requirements apa aja, list what is needed, apa aja yang dibutuhkan dari misalnya bahan-bahannya, utensils. Tadi misal kalau kita urusan tadi memasang jendela, kaca jendela gitu kan, obengnya, paku lah, butuh apa, materials, tools dan lain sebagainya, itu juga harus di list dengan jelas apa aja yang dibutuhkan. Jangan ketika orang akhirnya mengikuti instruksi kalian, mereka di tengah jalan pas baca stepnya nggak paham, loh ini apa, aku kok nggak punya, harus nyari lagi ini itu, buang-buang waktu, dan mereka akhirnya jadi males kan. Makanya di bagian list of materials kamu pisahkan sendiri, sudah yang jelas takarannya, apa aja yang dibutuhkan juga harus jelas. Terus ini bagian paling penting yaitu bagian steps in order of what needs to be done, include the diagram of or pictures if needed. Nah ini langkah-langkahnya nih seperti apa? Nah, apa yang misal tadi kita mau buat roti, apa dulu yang harus dimasukin? Misalnya terigunya dulu, baru telurnya sekian, terus di mixer dulu, nanti didiamkan terlebih dahulu, masukin ini. Nah itu kan harus jelas. Tadi misalnya harus didiemin dulu berapa lama, ditutupi kayak atau harus dimasukkan ke kulkas dan lain sebagainya, itu harus jelas ya. Steps clearly. Nah, terus steps ini nih harus gimana? Harus clearly explain what needs to be done and how it needs to be done. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh itu tadi, kita mau buat roti. Ternyata tadi stepnya kita masukin terigu, terus masukin telur dan lain sebagainya di mixer kayak gitu. Habis itu udah didiemin gitu aja. Oh ternyata enggak, ini habis ini harus dimasukin kulkas dulu selama 3 jam, harus ditunggu. Nah itu juga harus dijelasin di bagian steps ini. Jadi ketika orang nyontoh, mencontoh mengikuti procedure yang kalian buat, mereka juga akan bisa berhasil dan jelas gitu penggambarannya terhadap apa yang kalian buat, instruksinya seperti apa tuh jadi jelas dan bisa diikuti oleh semua orang kayak gitu ya. Okay, we are in the end of this video. Thank you so much for watching. I hope you get something from watching this video. Bye bye students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.